hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis kultur ya. Nah, sebelum kita mulai, ini seperti biasa kita terlebih dulu ya. Silahkan disiapkan Al-Qur'annya. Kita baca surat Al-An'am ayat 99 ya. Buka semuanya. Oke, tahu dulu kita mulai. Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pulalah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kepuasan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar-benar Apa kaitannya dengan materi sekarang? Bisa menjelaskan? Jadi di ayat tersebut, ya, memang kita hari ini membahas tumbuh-tumbuhan, ya. Dan ini kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Nah, maksudnya dari di sini adalah setiap tanaman, ya, itu melakukan reproduksi, ya, bisa melakukan reproduksi, ya, baik melalui reproduksi generatif maupun vegetatif. Dan di sini butir itu mengindikasikan bahwa tanaman itu melakukan reproduksinya dengan butir, ya. Di kalimat lain, ya, materi berikutnya sebelumnya saya pindah dulu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tipe-tipe kultur, ya. Jadi ini capaian pembelajaran hari ini. Setelah perkuliahan ini kalian harus menguasai ini, ya. Yang pertama itu kalian harus bisa menjelaskan tipe-tipe kultur. Kemudian menjelaskan tentang kultur meristem, ya. Jadi kita fokus ke kultur meristem. Kemudian menjelaskan tentang keunggulan dari kultur meristem. Yang terakhir adalah faktor-faktornya yang mempengaruhi kultur meristem, ya.
Nah ini, jadi kemarin kita sudah membahas apa itu tentang laboratorium ya, laboratorium kultur. Nah hari ini kita akan membahas tentang kultur ini, ya, kultur jenis-jenis kultur ya. Semoga waktunya cukup. Jadi yang pertama kita ke kultur meristem dulu. Nah, apa itu kultur meristem? Kalian tentunya pernah dengar tentang meristem ya? Ya. Meristem itu apa? Jaringan yang Jaringan yang aktif membelah. Itu aja. Kalau apikal, yang atas yang di ujung ya. Jadi yang di ujung ada ujung-ujung apikal, sama yang meristem itu biasanya ada di ujung-ujung apikal. Nah, kultur meristem itu adalah kita mengambil bagian-bagian meristem dari sebuah tanaman untuk dikulturkan ya. Jadi tujuannya apa? Supaya cepat terjadi pembelahan sel ya. Jadi kalau yang sel-sel tua selain meristem itu bisa sebenarnya dikultur ya, cuma nanti waktu pembelahannya dan peluang untuk terjadi pembelahan selnya juga berbeda dengan meristem ya. Berikutnya, nah ini adalah gambaran di mana kita biasanya mendapatkan meristem ya dari bagian organ tanaman ya. Nanti saya tunjukkan videonya yang lebih detail. Kira-kira letaknya itu biasanya ada di tunas yang ada di batang ya, tunas aksial. Jadi kita buka, ini kita buka ya, di dalamnya itu nanti kita bisa menjumpai meristem. Meristem ukurannya sangat kecil ya, jadi harus pakai bantuan mikroskop gitu. Oke, selanjutnya jadi ini saya tunjukkan bagian-bagian meristem. Di sini dimulai dari pemotongan bagian yang akan kita ambil meristemnya ya, kurang lebih ada di sini nanti. Berikutnya setelah dipotong biasanya kalau kultur pasti dicuci dulu ya. Jadi setelah dicuci ya, nah ini dia di video ini dijelaskan kita akan mendapatkan bagian meristem dari tanaman ya. Oke. Nah, sangat kecil memang, jadi harus pakai bantuan mikroskop. Di dalam meristem itu dibungkus ya, namanya apa, pembungkusnya itu daun. Itulah tadi bagaimana kita mendapatkan meristem dari sebuah tanaman ya. Bagian tanaman, artinya bagian tanaman itu dia lagi sehat enggak ya, stres enggak. Jangan mengambil tanaman yang layu misalnya ya, atau kering ya. Usahakan mengambil tanaman yang fresh. Fresh itu bisa ambil dari lingkungan langsung. Kita ambil, kemudian kita potong-potong, nah langsung kita buka meristemnya. Kedua adalah ukuran eksplan. Ukuran eksplan ini bergantung dari jenis tanaman ya.
Tapi kalau eksplannya itu ngambil dari lingkungan luar, nah ini juga harus diperhatikan. Kalau ukurannya semakin besar, biasanya akan lama. Ya. Kemudian bagian meristem yang diambil, ya. Nah, ini kalau tujuan kita pengen memperbanyak, ya, memperbanyak tanaman, itu usahakan lebih baik dengan daun primordialnya. Daun primordial itu yang daun yang membungkus meristem tadi, ya. Nah, kecuali tujuannya pengen mendapatkan tanaman bebas virus, ya. Kalau pengen mendapatkan tanaman bebas virus, ini daun primordialnya nggak ikut, jadi cuma meristem yang ada di dalamnya tadi, ya. Jadi tujuannya daun primordial itu salah satunya adalah melindungi meristem dari virus. Berikutnya adalah media. Jadi pasti ya, media hampir semua kultur itu dipengaruhi oleh media, industri media. Oke. Berikutnya jenis dan konsentrasi zat pengatur tumbuh. Itu juga berhubungan dengan media, artinya komposisi dari CVT-nya. Ya. Baik, itu aja materinya terkait kultur meristem. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada pertanyaan? Udah jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tipe-tipe kultur in vitro. Yang pertama itu mengenai kultur embrio. Ya, di sini kultur embrio berasal atau dari bagian tumbuhan yang masih dalam tunas atau embrio atau biji. Biasanya digunakan biji. Nah, sebelum digunakan itu biji atau tunas disterilisasi terlebih dahulu sebelum kita ambil bagian dari bijinya. Misal di dalam bijinya itu kita ambil, nanti dimasukkan ke dalam media yang memiliki akan kaya nutrisi serta zat pengatur tumbuh. Jadi nanti setelah udah disterilisasi masuk ke media dan ditumbuhkan. Selanjutnya itu kultur meristem. Ya, pada kultur meristem, jadi bagian apikal dari batang itu terdapat meristem. Nah, batangnya itu kemudian dipotong sampai dapat meristem tersebut. Kemudian setelah meristem itu didapatkan, meristem itu disterilisasi, dicuci dulu dengan menggunakan media cair. Setelah dicuci, meristem itu kemudian ditanam pada media padat, yaitu berupa agar-agar. Baik, jadi kesimpulannya adalah kultur jaringan merupakan suatu metode atau memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian-bagian dari tanaman, yaitu bisa seperti akar, batang, daun, yang kemudian ditumbuhkan melalui media yang kaya akan nutrisi dan zat tumbuh tanaman. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Dimas, Linda, dan Dika ya. Nah, untuk materi hari ini mungkin
kita cukupkan sampai sekarang ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya ya, terutama tugas kelompoknya. Jadi kelompok 3 ya berarti, jadi nanti maju seperti tadi untuk diskusi ya. Baik, itu aja ya sekian dari saya. Terima kasih.